Hai, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi sama aku Yesi Healing. Di video kali ini aku mau ceritain tentang kisah aku dari hamil, keguguran, terus hamil lagi. Yang namanya hamil itu ternyata memang gak mudah ya teman-teman. Banyak sekali perjuangan. Bahkan kita ingin hamil aja sudah berjuang. Belum hamilnya, lalu melahirkannya, terus menyusui dan sebagainya. Tapi aku mau runtutin kisah aku dari awal aku hamil ya teman-teman. Dari awal aku ketahuan hamil yang kedua. Jadi pada tanggal 28 April 2023 itu habis lebaran, masa seneng-senengnya. Ditambah lagi ternyata kok aku nggak datang bulan ya, padahal sudah waktunya. Nah aku sudah feeling sih sebenarnya kalau kayaknya mungkin aku hamil deh. Soalnya karena setiap bulan itu biasanya mens aku itu rutin datangnya. Aku tes pack dan hasilnya ternyata positif. Awal menjalani kehamilan tentu saja senang banget teman-teman. Cuman aku juga ngerasa ada ya something different dengan kehamilan aku yang pertama. Karena di kehamilan aku yang kedua itu aku nggak ngerasain yang namanya morning sickness. No muntah, no pusing, no lemes-lemes klap. Sehingga akhirnya aku tetap kerja kan. Jadi aku masih ngajar di sekolah, aku juga masih ngajar di bimbel seperti itu. Lalu itu nggak berlangsung lama teman-teman. Hampir satu bulan berjalan itu sudah mulai perut aku ini sering kram. Jadi duduk aja tuh kayak kram gitu. Hingga pada tanggal 23 Mei 2023 setelah aku pipis aku lap pakai tisu, itu kok keluar lendir coklat gitu teman-teman. Jadi aku udah mikir yang enggak juga sih. Jadi pikiranku udah nggak enak. Lalu akhirnya aku pengen ke dokter, besoknya aku baru ke dokter, dan itu pun sebenarnya aku juga masih keluar flek. Memang sudah bukan lendir, sekarang flek, tapi tetap ada coklat-coklatnya kayak gitu. Aku cerita ke dokternya, tepatnya di puskesmas ya teman-teman. Nah di situ dokternya udah khawatir banget, udah ada diagnosa awal bahwa ini juga akan jatuh gitu. Akhirnya aku dirujuk ke rumah sakit untuk melakukan USG karena di puskesmas itu USG-nya tiap hari Selasa dan juga Kamis. Kebetulan saat itu tidak ada jadwal USG gitu teman-teman. Jadi karena saking emergensinya, akhirnya dokternya ngasih aku rujukan ke rumah sakit. Nah, aku ke rumah sakit pada tanggal 25 Mei 2023, yaitu keesokan harinya. Di hari itu flek coklatnya ini malah ada berpasirnya gitu loh teman-teman. Paham nggak ya teman-teman? Jadi darah tapi juga ada rupa yang agak berpasir gitu, butir-butiran pasir gitu kecil-kecil. Nah di situ saat aku USG, dokternya bilang ini mestinya kan kehamilan 8 minggu. Tetapi perkembangannya tidak sesuai dengan usia kehamilannya, dimana besar kantongnya itu masih 6 minggu dan mestinya usia segini sudah ada detak jantungnya, tapi aku belum ada. Jadi benar-benar kosong gitu teman-teman. Lalu dokter itu bilang 2 minggu lagi ke sini, kalau 2 minggu lagi masih tetap sama, belum ada detak jantungnya, itu saya kiret karena itu BO gitu. BO, Black Ovum atau kehamilan kosong. Deg banget gak sih teman-teman? Anak ini kehamilan kedua ini ditunggu setelah sekian lama, setelah aku lepas KB IUD, dimana katanya itu bisa langsung subur lagi, bisa cepet hamil, tapi nyatanya aku menunggu 2 tahun lebih untuk bisa hamil ini
gitu. Jadi sedih banget. Akhirnya aku pulang sehingga aku memutuskan untuk bed rest total di tempat tidur, nggak bangun kecuali aku mau ke kamar kecil. Jadi makan diambilin, minum diambilin, nggak boleh melakukan apapun. Kalau bisa nggak banyak gerak di tempat tidur itu. Ya udah rebahan aja HP. 26 Mei 2023 lah, pagi malah keluar flagnya itu coklat gelap. Yang tadinya ya udah coklat aja, ini gelap udah mau ke hitam flagnya. Siangnya malah keluar lendir coklat plus lendir merah, teman-teman. Waduh, cuman di sini aku masih kayak menghibur diri gitu, kayak tetap keep positive thinking aja deh. Tetanggaku aja hamil, dia tetap menstruasi terus bisa tetap melahirkan anaknya dengan sehat walafiat. Jadi aku berpegangan sama itu sih, kayak ya udah menghibur diri aja meskipun sebenarnya ada rasa ketakutan bahwa aku akan keguguran. 27 Mei gumpalan darah kecil keluar, teman-teman. Jadi ini seperti hati, ya seperti hati ayam gitu. Cuinya seperti hati ayam, cuman ini kecil, teman-teman, awalnya. Lalu 28 Mei keesokan harinya darah seperti mens, merah gelap dan banyak. Ada di pembalut juga. Itu aku udah mulai pakai pembalut ya, teman-teman. Di tanggal 28 Mei ini yang mestinya aku bed rest, cuman ada suatu event, momen dimana adik aku satu-satunya atau adik bontot itu khitbah, teman-teman. Nah, sedangkan sudah tidak ada kedua orang tua aku, jadi aku ngerasa bahwa kehadiran aku itu sangat berarti buat adik, sehingga aku tetap memaksakan untuk ke rumah adik untuk sekedar menemani aja, maksudnya untuk sekedar hadir aja. Padahal ketika di rumah adik pun aku juga tiduran aja di kamar, jadi mendengarkan di kamar gitu. Tetap darah tetap keluar, dan itu siangnya udah mulai agak kram, cuman yang masih bisa ditahan. Malamnya setelah acara selesai tuh, acara selesai kan siang sampai sore gitu ya. Malamnya aku sudah pulang, itu ketika aku mau tidur tiba-tiba kram yang di perut bagian bawah itu banget, kram banget, sakit banget gitu. Aku sampai nangis, terus makin aku rasain nggak hilang-hilang, dan aku bilang ke suami aku untuk minta ke rumah sakit aja karena kayaknya aku udah gak kuat banget ini sama rasa sakitnya. Di situ lagi-lagi suami aku tuh masih yang kayak memaksakan diri berpositif thinking bahwa kandungan aku nggak apa-apa, sudah nggak apa-apa, positif thinking aja meskipun udah darah kayak gitu, teman-teman. Karena sebenarnya ini ya yang aku tangkap adalah tidak menerima kenyataan. Jadi kita berdua masih sulit menerima kenyataan bahwa kandungan aku kenapa-kenapa. Akhirnya aku dikasih obat atau pil yang aku dapat dari dokter yang di rumah sakit itu, kan dapat obat nyeri ya. Nah, itu dikasihkan. Setelah dikasihkan, teman-teman, tiba-tiba banget aku tuh ngantuk, terus aku tertidur gitu. Aku nggak sadar, dan sebenarnya aku harapannya adalah besok-besok udah oke. Dan ternyata alhamdulillah ketika subuh bangun itu kok perut aku udah nggak senyeri tadi malam ya. Jadi aku udah mulai bisa jalan. Aku jalanlah ke kamar mandi, teman-teman. Aku pipis karena kebiasaan aku bangun tidur itu pipis. Nah, saat aku pipis keluarlah itu yang brul, terus berbentuk jaringan, teman-teman. Ya, jadi yang ada di dalam rahim aku itu keluar beserta kantong kehamilan aku itu, teman-teman, yang jadi bakal ketubannya lah kalau menurut aku, karena dia bentuknya seperti balon, terus dalamnya juga ada airnya, terus beserta jaringan-jaringan lain. Dari situ akhirnya kita buru-buru ke rumah sakit. Nah, pas dicek di rumah sakit ya memang aku positif keguguran, teman-teman. Tetapi karena masih ada jaringan yang tersisa di dalamnya, akhirnya dilakukan kiret. Aku dijadwalkan kiret sore harinya. Itu saat kiret memang kita dibius total, jadi nggak kerasa apa-apa ya, teman-teman. Tahu-tahu udah selesai aja kayak gitu. Itu berarti kiret aku tanggal 29 Mei 2023 ya.
3 minggu setelah kiret itu aku mens teman-teman. Mens pertama, tepatnya tanggal 20 Juni. Ya, 20 Juni 2023 aku mens. Itu hampir 1 minggu juga mensnya. Lalu pada bulan Julinya teman-teman, waktunya aku menstruasi kok nggak mens lagi gitu. Nah, aku akhirnya coba tes, karena aku masih punya satu sisa tes pack yang buat tes pack kehamilan sebelum keguguran itu. Aku tes pack ternyata positif teman-teman. Nah, di situ sebenarnya antara senang, bersyukur, tapi juga takut. Kenapa? Karena kita itu dikasih saran untuk tidak hamil dulu setelah 3 bulan masa kiret teman-teman. Jadi harus tunggu 3 bulan dulu setelah kiret. Kita kasih waktu kesempatan buat si rahim untuk istirahat, baru boleh hamil. Tapi qadarullah, Allah ngasih aku hamil teman-teman. Kehamilan alhamdulillah berjalan seperti kehamilan yang pertama. Mual, muntah, pusing, lemas, sakit pinggang, segala macam itu aku rasain. Di sini sebenarnya teman-teman aku senang. Kenapa? Itu berarti kehamilan aku baik-baik saja. Anak aku atau janin aku bakal janin aku itu sehat gitu. Itu menurut aku ya teman-teman, karena berpengalaman itu tadi dari kehamilan yang kedua yang gak ada efek apa-apa, malah ternyata kehamilan kosong. Untuk memastikan aku beneran hamil apa enggak, selain tes pack itu aku akhirnya ke bidan. Nah, di bidan sebenarnya bidannya juga, loh mbak kok sudah hamil kayak gitu, mestinya tunggu 3 bulan ya, tapi karena ini sudah hamil ya sudah, kita jaga bersama-sama. Aku dirujuk lagi ke puskesmas untuk melakukan USG, dan di saat USG alhamdulillah tabarakallah, dan ternyata memang benar-benar positif hamil teman-teman. Dari situ aku selalu kontrol rutin banget tiap bulan ke bidan, ke puskesmas, ke bidan, ke puskesmas, seperti itu. Dan perkembangan janin aku saat USG seperti ini. Masya Allah. Ini detak jantungnya positif. Masya Allah ya. Anak keberapa ini? Ini kandungan ketiga, kemarin yang kedua keguguran. Bayinya 1 ya? Iya, Berarti 1 hidup ya? Iya Allah. Bagus ya mbak. Iya, untuk ini ya, bagus sih. Masih proses pembentukan ya. Iya. Dan sekarang alhamdulillah banget anak aku sudah lahir dengan sehat walafiat, dengan sempurna, dengan segala berkat dari Allah. Akunya juga sehat walafiat. Sekarang masih berjuang untuk menyusui, anakku juga berjuang untuk menyusu, untuk tumbuh kembangnya. Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah. Dan di sini teman-teman yang mungkin takut kena kok aku sudah hamil sih padahal habis kiret, nggak apa-apa, buktinya aku juga alhamdulillah nggak apa-apa. Yang penting kita jaga sama-sama ya teman-teman. Jadi ya memang mungkin lebih banyak istirahatnya, jangan lupa vitaminnya selalu diminum. Terus meskipun mual muntah tetap harus asupan makanan yang bergizi, itu tetap teman-teman dipaksa ya. Kalau nggak dipaksa kasihan anak yang di dalam kandungan kita. Ataupun teman-teman yang lagi bersedih karena habis keguguran, kita harus percaya teman-teman, apapun yang telah terjadi atau apapun yang terjadi pada kita itu sebenarnya kan atas izin Allah. Dan pasti ketika Allah berkehendak terjadi pada kita, itu ada hikmah baik banget setelah itu, atau Allah akan kasih hadiah yang indah banget buat kita. Sedih itu pasti, nangis-nangis itu pasti, cuman ya semoga teman-teman bisa melaluinya dengan mudah, semoga tidak berlarut-larut, dan semoga banget Allah segera karuniai lagi hadiah itu ke teman-teman. Intinya kita harus tetap semangat no matter what. Oke teman-teman, thank you so much for watching my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.